Karyawan berapa, Ji, total jumlahnya? Baru 2.500. 2.500 sekarang. Ya. Kalau boleh tahu berapa, Ji, habis duit gaji karyawan per bulan, Ji? Mungkin sekitar 6 miliar ya. Kita mungkin pajak tuh sekitar 1 tahun tuh sekitar 50 sampai 60 ya. Mungkin kalau kelebihan saya nggak ada ya. Mungkin kalau dilihat keikhlasan ada di dirinya Haji. Saya lihat desa Tanggusia. Satu-satunya orang termiskin di kampungnya Haji adalah orang tuanya Haji. Di parkiran. Jam 3 sampai jam 7 kita istirahat di pos security. Dan Ji tinggal di situ selama 2 tahun dengan beralaskan bantal bataku. Mertua kita ya. Begitu datang, bapak mertua sama ibu mertua, begitu ngelihat anaknya sama Ji langsung pingsan ya. Pingsan karena nyemputnya pakai truk gitu ya. Iya kan mungkin kaget kan. Biasanya truk pakai sampi, ini truk pakai pengantin. Haji ada niat gini nggak, Ji? Jadi politisi gitu atau kemarin pernah saya ngobrol-ngobrol dengan politisi, kalau Haji Krishna itu gimana gitu. Oh, katanya banyak ada yang nitip. Oh iya. Gitu. Money laundry. Oh, itu ya, Ci. Ini boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa, Ci? Enggak apa-apa. Serius nih, Ci? Serius. Oke. Ini buat apa ya? Buat masyarakat nih ya. Saya jawab dengan sejujur-jujurnya. Siap. Om Swastiastu. Om Swastiastu undangannya. Terima kasih. Kita Jack Bali ini kedatangan orang yang luar biasa sekarang. Saya kedatangan Haji Krishna, Kletek Bayu beda dengan mendatangkan pejabat. Haji orang biasa-biasa. Haji pakai apa? Ada pakai jimat atau apa, Haji? Cuman tridatu aja. Oh gitu. Yang lainnya nggak punya. Oke, Haji, terima kasih, Haji. Haji Krishna sudah bersedia datang ke Jack Bali. Yang dari dulu sebenarnya pengen ngundang Haji nih, Haji. Ya, tentang bahas kisah sukses lah. Karena mau nggak mau, kalau netizen buka di sosial media atau di Google itu, orang terkaya di Bali pasti ada namanya Haji Krishna Cok Konveksi gitu. Dulu nama Haji sih siapa sebenarnya, Haji? Sebenarnya nama lengkap itu Gusti Ngurah Nom ya. Nama lengkap Gusti Ngurah Nom. Nah, begitu kita punya usaha, buatlah namanya Cok Konveksi. Kenapa Cok Konveksi? Karena kita katanya baru waktu kecil, kalau disuntik, kalau sakit tuh diapain? Dicok gitu. Panggilan dari kecil Cok gitu. Nah, begitu buka usaha, saya berpikir begini, kalau saya pakai nama terlalu panjang, terkenalnya lama. Makanya cukup pakai nama yang 3 huruf. Ya, Cok Konveksi aja. Gitu. Oh, Cok Konveksi. Tapi kenapa bisa jadi Haji Krishna gitu, Haji? Nah, kan awalnya Cok Konveksi. Nama lengkap kan Gusti Ngurah Nom. Nama lengkap Gusti Ngurah Nom. Biasanya kalau sekarang tuh orang kalau manggil Gusti Ngurah Nom biasanya cari sumbangan biasanya. Ya kan bawa proposal kan harus nama lengkap kan Gusti Ngurah Nom. Nah, kalau orang kan manggilnya Pak Cok gitu. Nah, sekarang kenapa orang manggilnya Haji Cok Krishna gitu. Nah, setelah punya Krishna, orang manggilnya ada yang bilang Pak Cok Krishna gitu. Kan kita jadi bingung kan. Kita jadi bingung dan karyawan tuh juga manggilnya semua kan Pak Cok gitu. Nah, di situ lama-lama saya berpikir, kita jadi bingung nih, orang yang manggilnya ada Haji Krishna, ada Pak Cok Krishna, ada Pak Ngurah atau bingung. Ya udahlah, saya kasih tahu seluruh karyawan jangan lagi panggil Pak Cok, udah panggil aja Haji. Haji itu artinya sebutan antara anak dengan orang tuanya gitu. Makanya Haji nggak mau ada jarak dengan karyawan. Biar ada keakraban lah gitu lah lebih. Ya memang sampai saat ini memang Haji kan dekat sama siapa-siapa semua. Kita akrab semua. Benar. Apalagi karyawan kan yang membesarkan Krishna, ya kita lebih dekat lagi. Kalau Krishna oleh-oleh berapa sekarang, Ji? Gininya cabangnya. Kalau Krishna oleh-oleh ada 9 ya. 9 termasuk di mana ya, di Jogja ya. Tapi kalau seluruh outlet kalau nggak salah ya, 34 outlet. 34. Kan ada water sport, ada Krishna Eco Village, ada Krishna Beach Street, ada Krishna Adventure, ada Krishna Water Park. Selebihnya lupa. Sampai lupa sampai saking banyaknya ya. Karena saya nggak berpikir terlalu jauh, saya hanya kerja gitu. Nah, sekarang bisa seperti ini, ya udah kita syukur. Karyawan berapa, Ji, total jumlahnya? Baru 2.500. 2.500 sekarang. Ya. Kalau boleh tahu berapa, Ji, habis duit gaji karyawan per bulan, Ji?
Mungkin sekitar 6 miliar ya. Wih, 6 miliar per bulan gaji karyawan ya Haji ya. Gila. Dulu Kita bukan hampir sama dengan pajak. pajak berapa? Kita mungkin pajak itu sekitar 1 tahun itu sekitar 50 sampai 60 ya. 50-60 miliar Haji nyumbang ke pajak ya per tahun ya ke Kita pembayar negara pajak ya. tertinggi di Bali. Tertinggi di Bali Ji. Iya, makanya kita harus taat sama peraturan pemerintah. Taat pajak kita. Gila. Luar biasa nih gaji karyawan aja 6 miliar. Kalau total omset berapa Ji? Per Puluhan M lah. puluhan M. Ya, 30 sampai 40 M lah sebulan. Oke. Iya. Gila. Silakan pertanyaannya apa aja gitu ya. Kita nggak bohong loh. Oke. Makanya Haji masuk dalam daftar terkaya nomor 1 atau nomor berapa itu kalau nggak salah? Ya, itu yang kan orang lain yang buat kan. Saya nggak pernah Iya. merasa seperti itu. Kalau orang bilang Krishna itu adalah crazy rich-nya Bali, sebenarnya salah. Masih banyak orang-orang hebat di Bali. Masih banyak orang-orang kaya di Bali. Kalau saya kaya sahabat ya, makanya investasi paling abadi buat saya adalah sahabat. Makanya kita ada di mana-mana. Makanya kehidupannya Haji banyak ada di masyarakat. Ya. Gitu. Dan Haji juga terkenal suka menolong atau berkontribusi lah terhadap UMKM dan suka membantu lah gitulah saya dengar ya. Ya kalau UMKM kita kalau untuk Bali ya kita membawahi UMKM 475 UMKM di Bali. Sedangkan kalau di Jawa Tengah Jogja 210. Nah kalau untuk kegiatan yang kita lakukan kesehariannya, jujur saya nggak bisa menilai diri sendiri. Biarkan masyarakat yang menilai. Kurang lebih di mana kelebihannya yang punya Krishna, di mana kekurangannya. Kalau sifatnya yang sering membantu ya memang hidup kita memang saya memang ke sana arahnya. Memang apa yang saya lakukan begitu saya ada rezeki saya berikan, setelah itu saya lupakan. Ikhlas loh. Oke. Kenapa menurut Haji tidak banyak yang bisa seperti Haji? Artinya apa kelebihan yang Haji miliki atau apa yang Haji terapkan pada diri Haji ini sebenarnya gitu? Mungkin kalau kelebihan saya nggak ada ya. Mungkin kalau dilihat keikhlasan ada di dirinya Haji. Karena gini, saya kan dilahirkan dari orang yang sangat tidak mampu. Orang tua tuh nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, apalagi tanah gitu. Dulu di mana Ji tinggalnya Ji? Di Singaraja, Waktu kecil ya? di Sirit, Siririt. Desa Tangusia. Satu-satunya orang termiskin di kampungnya Haji adalah orang tuanya Haji. Tanah yang ditempati itu tanah desa. Tanah desa. Berarti selama ditempati kan masih bisa dipakai dong. Nanti setelah selesai dari sana harus kembalikan tanah itu ke desa. Nah, orang tua saya hanya bisa bangun pakai tanah mentah. Tanah mentah karena hanya itu mungkin dia mampu dengan bata tanah mentah itu mungkin orang tua baru mampu membangun gitu. Nah, itu sih sebetulnya. Nah, setelah itu kita orang tua nggak mampu sekolahin sampai tamat, kita hanya tamat SMP. Nah, kita kerjalah di Denpasar. Sebelum jadi tukang cuci mobil, sebelum kita kerja di Siddhartha gitu. Kita banyak belajar dari Siddhartha. Siddhartha lah yang mengajarkan saya keikhlasan. Dan paling penting itu adalah ingat dengan karma. Kalau saya sempat baca bukunya Haji sepintas lah yang mengulas tentang Haji karyanya Pak Setiawan kalau nggak salah ya dulu bukunya Haji itu. Masa kecilnya Haji waktu SD itu Haji bahkan sampai kelas 5 SD tidak bisa membaca dan menulis gitu. Benar gitu Haji ya? Betul. Saya nggak bisa, saya jujur ya, saya dari kelas 1 sampai kelas 5 SD nggak bisa baca. Dan terakhir dikasih surat oleh kepala sekolah, tak kira suratnya positif gitu. Nah, disuruh ngasih orang tua dengan semangatnya, dengan gembiranya, kita bawa surat itu surat dari kepala sekolah ke orang tua. Nah, ternyata setelah dikasih orang tua, kita dimarahin karena nggak bisa baca. Nah, akhirnya disitulah dipaksa oleh orang tua saya, saya dimandiin di sungai. Oh ya, di sungai ya? Ya, dimandiin itu di sungai. Gimanain aja? Di telaban gitu. Pikiran saya waktu itu mungkin dibunuh kali apa gimana, saya juga bingung. Dimasukin di tenggelamin lagi, dicabut, dimasukin lagi diangkat. Di situ udah ampun waktu itu. Tapi ya namanya masih kecil kan, saya nggak tahu waktu itu. Nah, setelah itu habis itu kita udah ampun sama orang tua, ampun gitu.
Nah itu kita nggak pernah ceritakan kan nggak enak sama orang tua waktu itu kan. Nah setelah itu malamnya habis mandi diajarin baca atau apa. Akhirnya mungkin dengan cara seperti itu mungkin orang tua. Setelah itu baru Aji mau belajar lebih intens artinya. Lebih ketakut sama orang tua. Oh lebih takut tuh kayak. Karena kan saya punya orang tua orangnya gimana ya, kalem gitu loh, nggak pernah marah. Terus juga saya nggak pernah minta uang sama orang tua, terutama bapak ya. Belum pernah mulut saya keluar minta uang sama bapak ya, terutama sama bapak, karena takut gitu. Nah begitu tiba-tiba saya kan tinggal sama ibu, saya kan dua ibu, saya tinggal sama ibu kandung. Nah di situ orang tua saya datang, terus saya dimandiin. Tiba-tiba gitu kok gitu, padahal saya nggak pernah sama orang tua dari kecil. Saya tahu orang tua baru mungkin baru kelas 5 SD itu juga baru tahu orang tua saya. Kok saya diginiin gitu ya, akhirnya saya diajarin dipaksa, lebih ketakut sih sebetulnya. Ya. Itu dah artinya Aji karena saking sedikitnya dikasih bekal dulu, saya baca di bukunya itu sampai Aji ngambil buah gitu ya. Terus yang cerita unik juga saya baca di buku itu. Aji ngambil buku temannya dulu katanya. Karena begini. Kan, benar itu Aji ya? Enggak, semua itu kita ceritakan apa adanya. Gini. Kan saya setiap hari itu bantu ibu dulu ke pasar. Jam 4 sampai jam 7. Jam 7 bantu bapak nih ke sawah sampai jam 10. Jam 10 persiapan jalan sekolah. Itu sekolah jalan kaki 3 tahun loh. Uang saku yang diberikan oleh orang tua kadang-kadang dikasih. Lebih sering nggak dikasih, 100 rupiah. Dan saya adalah murid yang tidak punya buku pelajaran. Yang namanya waktu itu ada PMP, IPA atau IPS kan harus ada beli buku kan harus. Ji itu nggak punya. Untuk beli buku tulis saja masih berat gitu. Nah makanya terpaksa begitu kita ke sekolah, begitu istirahat, teman-teman pada istirahat, kita masih di dalam kelas untuk nyuri buku tengah-tengahnya. Setengahnya aja. Ya, ambil tengah-tengahnya kan. Ambil tengah-tengahnya itu. Ambil aja itu ada satu-satu gitu. Satu 6 orang kan. Iya. Tebal kan. Artinya terus kulitnya apa aja pakai? Ya buku tulis yang sudah ada aja lagi gitu lagi itu. Berarti jiwa kreatif aja emang dari kecil. Makanya di situ. Nah, ada lagi pertanyaan nih. IPA apa biologi ya? Ya mungkin saking bodohnya kan. Iya. Kalau siapa yang tahu tulang pipa gitu. Semua itu saya ngeliat banyak yang kan teman-temannya aja yang pintar-pintar banyak. Kok bodoh-bodoh banget sih? Nggak ada tahu yang namanya tulang pipa. Akhirnya kalau nggak ada yang angkat tangan, ada beberapa yang angkat tangan dan ke depan selalu salah. Padahal dia orang pintar, kok nggak tahu tulang pipa. Saya dengan santainya, dengan santainya sok pintar, saya tahu Pak tulang pipa. Nah begitu saya ke depan, kan tengkorak, kan ada pegangannya pipa kan. Tulang pipa itu yang mana? Pipa itu langsung ambil, inilah tulang pipa. Ketawa semua. Iya kan? Kan simpel kan? Apa itu susah? Ternyata tulang pipa itu yang ini kaki. Artinya kan yang tadinya kita anggap jadi orang bodoh, tapi kan jadi hidup di sana. Iya. Ketawa semua sampai gurunya ketawa. Iya kan namanya tengkorak kan pelajaran IPA biologi itu ada tengkorak kan pasti dipegang sama pipa stainless tuh. Ini tulang pipa ada bilang itu. Ketawa semua. Ternyata setelah itu kita bodoh ternyata. Makanya dulu pun istrinya Aji pun menganggap Aji itu nakal dan bodoh gitu ya dulu ya saya baca di bukunya. Istri itu teman sekelas. Oh dulu di teman SD atau SMP? Teman SMP. SMP. Sekelas di SMP. Nah istrinya Aji nggak pintar biasa-biasa aja tapi lebih bodoh lagi Ji daripada istri. Oke. Nah istri sekolah di situ sama-sama dari keluarga nggak mampu. Tapi kan susah-susahnya istri masih punya tanah lah. Ya kalau Ji betul-betul satu-satunya termiskin di kampungnya Ji. Ya begitu. Berarti nah setelah SMP kemudian saya bacanya yang sampai SD aja kemarin itu kayaknya. Tamat SMP kita melanjutkan sekolah menengah industri pariwisata Semit. Karena ada paman kerja di hotel di Bali Beat. Paman ngasih tahu kamu harus lanjutkan sekolah, cari sekolah pariwisata. Paling enggak tujuannya begitu tamat dari pariwisata paling enggak bisa kerja di hotel. Zaman dulu siapa sih nggak seneng dengan bangganya kerja di hotel atau di Arsop. Zaman dulu kan, di mana kerja Arsop, wow kaya gitu. Di mana kerja di hotel gitu. Nah akhirnya saya sekolah ada di Semip, itu pun hanya 6 bulan. 6 bulan karena keterbatasan ekonomi orang tuanya Haji, akhirnya kita putus sekolah. Karena keadaan ekonomi.
Bukan karena Usia berapa tuh Ji, putus sekolah nggak Ji? ngerti lah usia 16 atau 17 ya. Oke. 16 17 lah kalau nggak salah. Harusnya itu usia-usia SMA itulah ya gitu, Iya. berarti ya. Berarti setelah itu Aji katanya memutuskan kabur itu gimana tuh ceritanya itu? Karena orang tua jam 7 malam manggil Ji kan. Orang tua saya bilang, "Bapak sudah tidak bisa biaya sekolah lagi." Karena Ji punya orang tua, punya bapak ngomongnya sedikit. Tapi begitu dia ngomong sekali, itu kita takut duluan. Ya karena kan gimana ya? Karena jarang komunikasi sama bapak. Jarang komunikasi Sama berarti bapak, ya. kalau sama ibu sering. Kalau ibu karakter keras. Ya, cuman kalau minta sama ibu kita harus ngamuk dulu baru dikasih uang gitu. Kalau bapak enggak pernah. Hampir ya boleh dikatakan pernah dikasih tapi bisa dihitung dengan jari. Iya. Nah, di situ. Nah, begitu kita orang tua Haji bilang enggak mampu biayain sekolah lagi, jam 7 malam bapaknya Haji bilang begitu, jam 8 pagi Haji meninggalkan kampung halaman. Tanpa uang saku. Hanya pakaian secukupnya kita bawa. Tanpa uang saku Ji. Itu Ji keluar itu dengan apa? Sepeda atau? Nah, begitu orang tua Haji bilang begitu tidak bisa biayai sekolah lagi jam 8 pagi. Haji meninggalkan kampung. Nah, kebetulan di kampungnya Haji kan ada biasanya yang bawa truk Jawa Bali kirim buah. Oh, numpang kan, di truk itu. Numpang di truk itu kan biasanya di belakang itu ada tempat kernet kan. Iya. Nah, di situlah numpang di situ, akhirnya lewat Pupuan. Begitu di Pupuan kan berhenti bentar. Pertama kali saya ngerasakan makanan enak adalah di Pupuan, nasi jinggo. Oh, nasi jinggo. Itu udah makanan mewah buat Ji. Itu gimana cara katanya nggak ada uang saku Ji? Kan dibeliin sama saudara yang pakai truk. Oh, yang pakai truk Ya, itu. diajak berhenti di situ, diajak oke. ngopi, dibeliin nasi jinggo. Itu bagi Ji udah makanan mewah bagi zaman itu. Ya, biasanya kalau waktu di kampung kan makanan nasi campur ubi, nasi campur jagung. Ya, karena keadaan ekonomi kan, beras kan mahal gitu. Ya. Itu merantau di sini, diturunkan di Terminal Ubung. Terminal Ubung turun. Terus? Nah, setelah diturunkan di Terminal Ubung, saya berpikir, kalau saya lewati Jalan Raya Gatot Subroto, pasti jadi pengemis dong. Iya kan? Nah, karena Ji udah biasa tinggal di kampung, di kebun. Nah, akhirnya punya pemikiran, kalau saya melewati jalan raya, nggak mungkin dapat makan. Pasti saya minta ngemis gitu ya. Akhirnya saya berpikir menelusuri sungai Terasayung. Lewat sungai aja. Ya, kan sendiri? Iya, jembatan panjang. Masa berdua kabur kita? Oh iya. Kalau berdua kabur bukan, namanya udah izin itu. Iya, nah kita pas di jembatan panjang. Jam berapa itu, Ci? Udah siang sih, jam 11 jam 12 gitu. Nah, di situ begitu nyampe di jembatan panjang tuh, kan ngelihat jembatan panjang rasanya wow gitu. Karena kan di kampung nggak ada jembatan panjang, itu mewah banget ya. Nah, di situ saya lihat ada sungai, rasanya saya harus menelusuri sungai ini. Paling enggak tujuannya cari makan dan minum. Belum mikirin pekerjaan. Oh, setidaknya kalau di sungai, kalau kita kepepet banget minum air sungai gitu maksudnya. Air habis mengairi sawah tuh kan. Oh iya. Habis panen mengairi sawah jam 12 itu kan ada kapu-kapu tuh. Sisihkan dulu airnya itu minum. Kan hangat-hangat kuku. Sempat aja minum? Biasa minum itu. Dulu ya. Nah, makan yang saya cari terpaksa demi isi perutnya Ji, terpaksa mencuri semangka, pepaya, mangga. Yang ada di sekitar sungai itu. Ya. Makanya pertama kali Ji namanya tahu timun gantung itu semenjak masuk Denpasar. Kan ada timun guling, timun gantung. Kalau di Bali Utara kan nggak ada timun lokal aja. Gitu. Yang ada melon belum ada zaman itu. Masih ada timun guling aja. Setelah itu baru ada melon. Iya. Nah, perjalanan kurang lebih kalau nggak salah dari Terasayung ke Sanur itu kurang lebih kita ngikuti sungai. Dari Terasayung ke Sanur? Kita nggak tahu tujuannya waktu itu. Cuman yang penting saya dapat minum, dapat makan. Nah, saya ikuti sungai itu kan biasa mancing waktu di kampung. Saya ikuti ya. Ya setelah kita ikuti tembus di daerah SMA 6 ya, Pak SMA 5 ya. Di Sanur. Di Sanur Intaran. Di Intaran dan Buyan. Di situ tembus. Berapa jam itu Di perjalanan? Nggak ingat lah. Sampai malam atau sore? Nggak sampai sejam lah. Sudah sampai 2 jam. Ya 2 jam lah termasuk cari makan lah. 2 jam kurang lebih nyampe di sana jam 3-an ya. Jam 3 nyampe di Danau Buyan. Kita lanjut ke kiri dikit. Loh, kok ada banyak hotel-hotel di sini gitu. Ada beberapa, ada 5 hotel melati ya. Nah, di situ saya lihat ada security di Hotel Rani itu. Nah, saya samperin security. Saya bilang begini, Pak Security, sebelum saya mendapatkan pekerjaan izinkanlah saya tinggal di sini. Atas izin security hanya saya diizinkan tinggal di situ. Di pos security.
Di pos security hotelnya. Kan nggak mungkin dikasih rumah kan. Karena minta izinnya kepada ama security, Pak security, izin sebelum saya mendapatkan pekerjaan, izinkan saya tinggal di sini. Ya kalau kamu mau tinggal di pos security, oke, nggak masalah. Ya kita tinggal di situ. Nah, Tidur di sana juga Ji ya? tidur di situ. Hari pertama yang kita lakukan adalah atas inisiatif Ji sendiri membersihkan halaman parkir kebun hotel tersebut. Ya kan harus punya inisiatif dong. Ya. Masa kita udah dikasih ya, tempat tinggal di pos ya. pos security, kan harus punya inisiatif ya. Membersihkan halaman parkir kebun hotel tersebut. Jam 12 malam sampai jam 3 Ji nyuci mobil yang ada di parkiran. Tujuannya apa? Biar dapat upah dong. Jam 2 sampai jam 3 cuci mobil yang ada di hotel, di parkiran. Jam 3 sampai jam 7 kita istirahat di pos security. Tidur di pos security itu ya? Dengan beralaskan bantal bataku. Wush. Kalau sekarang disuruh pakai tidur pakai alas bantal bataku, mungkin udah masuk, besoknya udah fisioterapi kali ya. Bisa tidur dengan alas bataku? Dulu ya? Sekarang nggak bisa. Nah, jam 3 sampai jam 7 istirahat. Jam 7 tujuannya apa? Bangun nyamperin yang punya mobil biar dapat upah kan itu ya. Oh, Adi sebelum nggak bilang sama yang punya mobil. Oh, kan atas inisiatif sendiri. Semua itu inisiatif sendiri. Bersihin kebun inisiatif sendiri, parkiran sendiri, mobil juga sendiri. Jam 7 bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil, saya bilang begini, Om, saya yang cuci mobilnya. Oh, adik yang cuci mobil saya? Iya, Om. Tahu nggak yang punya mobil nih? Nggak tahu, Om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Oke. Tapi kalau Bapak tidak, kalau Om tidak keberatan, izinkanlah saya tinggal di sini, izinkan saya minta makan di sini, dan saya janji membersihkan halaman parkir kebun dan mobil Bapak setiap hari. Artinya diizinkanlah tinggal di situ, dan tinggal di situ selama 2 tahun dengan beralaskan bantal bataku. 2 tahun tidur di bataku tuh? Buset. Zaman itu mana nyari koran? Koran kan mahal. Oh. Koran zaman itu orang menengah ke atas, lalu langganan koran kan. Terus cari tas kresek juga susah zaman itu. Kan tas kresek itu kan begitu ada yang bagus pakai layang-layang kan itu. Makanya kalaupun dapat ya enggak bisa dapat banyak koran itu atau kresek gitu. Nah, karena hari pertama mobil yang dicuci itu adalah mobil plat DK, kan identik pemilik orang Bali. Ya. Hari kedua mobil yang dicuci adalah mobil di luar plat DK. Dia juga punya? Enggak. Oh, beda. Beda kan, makanya kan ini nah itulah cerdasnya Ji ya. Karena hari pertama mobil yang dicuci mobil plat DK, di hari kedua mobil yang dicuci adalah mobil plat di luar plat DK. Itu pun kan dikasih masukan sama teman-teman yang sudah pengalaman di situ. Nah, plat R, plat B, plat D gitu. Nah, hari kedua Ji cuci mobil yang di luar plat DK, jam 12 cuci sampai jam 3 istirahat sampai jam 7 bangun nyamperin yang punya mobil. Nah, kebetulan di hari kedua dan seterusnya jadi tukang cuci mobil, penghasilannya Ji per hari itu 2.000 sampai 5.000 per hari. Itu kalau dihitung sekarang itu kira-kira berapa itu? Kalau hitung sekarang 20.000 sampai 50.000. 20.000 sampai 50.000 satu hari. Iya, karena waktu kita di kampung uang saku diberikan oleh orang tua 100 rupiah. Begitu saya merantau di hari pertama, saya udah dapat tempat tinggal dan udah dapat minta makan gratis. Di hari kedua, di hari ketiga penghasilan Ji penghasilan jadi tukang cuci mobil atas inisiatif sendiri loh, tanpa ada bos, itu 2.000 sampai 5.000 per hari. Berarti saya sebagai orang rantauan yang nekat, udah optimis. Saya pasti berhasil nanti merantau di Denpasar. Karena kan sekarang aja cuci mobil masih 50.000 kan. 50.000 sekarang, ya. 50-60 lah. Ya, 50-60. Itulah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000 rupiah. Kalau sekarang kira-kira 1,5 juta ya mungkin ya? Atau berapa itu nilainya kalau 1,5 juta? 1,5 juta. Karena hitung aja siapa jeblok sekarang ada harganya berapa kan gitu ya? Artinya siapa jeblok kalau sekarang mungkin 1,5 juta dapat kan gitu. Di tabungan segitu dulu. Nah, dengan modal itu kita dari hasil cuci mobil bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000. Uang yang 150.000 dibelikan Honda sepeda motor 7 jeblok. Honda 70. 7 jeblok. Itu modal pertama. Bayangkan waktu Jik di kampung, Jik minta beli sepeda dengan harga 15.000, orang tua nggak mampu. Nggak mampu ya. Begitu Jik merantau di hari kedua, di hari pertama merantau kita udah dapat tempat tinggal. Dan hari ketiga kita udah dapat penghasilan. Dan 2 tahun kemudian kita udah punya tabungan senilai 150.000. Nah, dengan modal sepeda motor itu, akhirnya Jik memutuskan berhenti jadi tukang cuci mobil. Karena berat cuci mobil malam itu berat.
Malam-malam berarti ya, Ya, Haji ya. malam itu tanpa disuruh oleh siapapun. Kita kan apalagi musim angin atau apa kan sempat sakit rematik waktu itu. Oke, Nah, oke, akhirnya oke. berhenti jadi tukang cuci mobil. Akhirnya carilah pekerjaan dengan modal sepeda motor. Kita sering cari pekerjaan. Pertama kali Ji bekerja di konveksi Sidarta, Konveksi Sidarta itu di mana, Haji? Jalan Roto Renggong. Watu Renggong, oke. Dulu, sekarang kan Jalan Durian. Sekarang masih itu konveksi Kan Sidarta? Jalan Durian sekarang. Oke. Roto Renggong Oke, pertama kali oke, bekerja oke, di situ. oke. Satu-satunya karyawan yang tinggal di perusahaan sama owner adalah Ji sendiri. Yang lain tidak ada yang tinggal sama owner di perusahaan. Tinggal maksudnya itu satu kamar atau satu rumah? Satu rumah. Satu rumah. Artinya Oh. karyawan, sebenarnya satu-satunya karyawan yang tinggal sama bos di perusahaan itu adalah Ji sendiri. Yang lainnya tidak ada yang mau tinggal di situ. Kenapa bisa gitu? Saya yakin menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Hmm. Iya kan? Coba kalau tinggal di sama bos pasti pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman kita kan. Teman kita jam 8 baru datang kerja, jam 5 pulang. Kalau Ji kan jam 6 harus sudah bangun. Ya kan bandu-bandu lah bersih-bersih kan. Ya. Bersih-bersih kamar, begitu bersih-bersih dapur, begitu juga bersih-bersih toko baru buka. Begitu teman pulang jam 5, kita masih ini bersih-bersih tutup toko, lanjut bersih-bersih sampai jam 7 kan. Nah, di atas jam 7 kalau Ji mau keluar tuh minta izin takut sama bos waktu itu. Karena zaman dulu minta izin kalau sama bos tuh takut. Kalau sekarang nggak ada yang takut sama bosnya. Zaman dulu Ji kalau minta izin mau keluar tuh mikirnya setengah mati, takut ngomong juga. Akhirnya saya adalah karyawan yang jarang keluar. Karyawan boleh dikatakan karyawan terbaik. Nah, karena Ji jarang keluar, buat apa juga waktu masih panjang. Di rumah kan itu. Akhirnya di situ Ji belajar, punya inisiatif belajar menjahit, sablon dan motong. Akhirnya dalam waktu 6 bulan Ji yang tadinya pegawai serabutan bisa jahit, bisa motong dan sablon. Ya, dalam waktu 6 bulan loh. 6 bulan ya? Ya, 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kemudian saya akhirnya sering diajak sama bosnya Ji. Dan bosnya Ji sering ngasih nasihat saya, ngasih bimbingan saya gitu. Dan bos saya selalu bilang, suatu saat kamu akan menjadi orang yang hebat. Gitu. Nah, makanya Karena beliau tahu Haji, kinerja Haji di semenjak bersama dia gitulah gitu ya. saya waktu itu hanya berpikir gini, yang penting saya kerja. Saya kerja, ada nggak ada bos saya tetap kerja. Pokoknya pekerjaan apa yang saya dikasih tugas saya akan kerjakan. Bila perlu sebelum diperintah kerjaan itu sudah selesai. Nah, karena mungkin bosnya Ji ngelihat Ji mungkin sebelum dikasih tugas kerjaan udah selesai. Udah selesai. Karena sudah terbiasa punya inisiatif Iya kan seperti udah yang dari dulu. udah biasa Oke. susah kan. Udah biasa susah terus jadi tukang cuci mobil setelah kerja di konveksi. Saya merasa punya bos yang sangat baik. Bosnya Ji sangat baik dan sosial dan orangnya juga spiritual. Oke. Dan di situ dia selalu mengajarkan Ji, suatu saat kamu akan menjadi orang hebat. Tapi jangan lupa selalu berbagi. Begitu ada rezeki jangan lupa kamu selalu berbagi. Kedua, mengalah. Mengalah. Ketiga, berbagi. apa yang kamu berikan setelah itu kamu jangan pernah pamrih atau tidak ikhlas. Pokoknya kamu memberi kalau kamu punya, kamu memberikan, setelah itu kamu lupakan. Gitu. Makanya Ji belajar banyak sama beliau. Dan terakhir dia bilang, apapun yang kamu lakukan, karma pasti akan datang. Makanya Ji selalu kemanapun pergi, nama beliau selalu kita bawa. Sampai ke sekarang podcast ini kan nama beliau selalu ada kan. Ya. Ji bisa seperti ini karena beliau. Tanpa beliau Ji nggak bisa seperti ini. Berarti Haji belajar ilmu konveksi, ilmu itu berawal dari sana ya? Dari Pak Sidarta. Oke. Semua itu ilmunya dari sana. Semua itu dari sana, belajar di situ. Nah, singkat cerita, perusahaan Sidarta semenjak ada Ji, berani dah Ji bilang itu. Semenjak ada Ji, perusahaan itu menjadi berkembang. Makin bagus. Dan suatu ketika biasanya setiap liburan sekolah, ajaran baru, pasti konveksi banjir order. Oke. Nah, begitu banjir order dengan tenaga tukang jahit 10 orang di Sidarta itu, saya yakin tidak akan bisa menyelesaikan. Karena terlalu banyak pesanan order yang masuk ke Sidarta. Di situ saya bilang sama Pak Sidarta, Pak, kalau Pak Sidarta izinkan, boleh nggak saya cari pengepul keluar? Kerjaan jahitan ini saya bawa keluar. Kalau Bapak izinkan boleh saya bawa keluar, saya akan cari pengepul. Akhirnya diizinkanlah oleh Pak Sidarta. Kerjaan jahitan ini saya bawa keluar. Begitu saya bawa keluar, ketemulah dengan teman sekelas SMP-nya Ji, yang sekarang jadi istrinya Ji. Oh. Itu ceritanya. Nah, begitu Ji ketemu dengan teman sekelas SMP yang sekarang jadi istrinya Ji, saya tanya, loh, kamu kerja apa di sini? Jadi tukang jahit.
Udah berapa lama? Udah setahun. Loh kamu kenapa nggak melanjutkan sekolah? Ya gimana? Ya keadaan orang tua juga nggak punya. Gitu. Nah karena sering bawa kerjanya, karena sering bawa kerjaan di situ, sering curhat. Sebelumnya nggak ada pacaran, nggak sama sekali nggak pacaran. Waktu SMP saling curhat aja gitu. Ya waktu SMP malah musuhan. Oh Karena gitu. dianggap Ji itu bandel itu waktu SMP. Iya. Saya baca buku gitu. Karena waktu SMP dianggap nakal, nggak mungkin lah dia mau pacaran sama Ji. Iya. Nah begitu dia merantau, Ji merantau, akhirnya ketemu bawa kerjaan, seringlah curhat. Hanya pacaran kalau nggak salah setahun, akhirnya Ji memutuskan nikah muda. Nikah muda. Pacaran setahun, usia berapa Ji nikah? Ji usia 19, istrinya Ji 17. Wih. Berani kan? Nekat. Oke, nekat. Oke. Nah, di situ Ji bilang sama Pak Sidata, "Pak, izin Pak, saya mau nikah muda Pak." "Kamu itu kamu umur berapa? 19 tahun. Istri kamu umur berapa? 17. Gila kamu udah. Gila kamu udah masih kecil udah mau nikah gitu." "Pak, kalau saya nikah Pak, saya yakin perusahaan Bapak akan semakin besar." Nggak mungkin nggak boleh gitu. Bosnya Ji tetap nggak izinin. Nggak izin. Karena Pak, begitu saya nikah perusahaan Bapak akan jauh lebih besar. Nggak mungkin, itu bullshit, itu nggak mungkin. Akhirnya mau nggak mau, udahlah saya tetap nikah aja meskipun nggak dikasih. Hamil? Ada hamil? Nggak. Oh nggak. Karena gini, kalau Ji nikah muda, karena skillnya sama, Ji tukang jahit, tukang potong, tukang sablon, calon istrinya Ji tukang jahit, sama lah. Skill sama kan. Oke. Paling enggak begitu saya nikah muda, pasti penghasilan udah cukup. Berdua bekerja, skillnya sama. Nah, karena bosnya Ji nggak setuju, tetap Ji nikah. Tetap nikah. Ji pinjam uang 100.000 sama saudara untuk nikah loh, hanya 100.000. 100.000 dulu nih. Bosnya Ji nggak ngasih pinjam uang karena nggak setuju kita nikah muda, nggak dikasih pinjam loh. Karena kita nikah muda nggak dikasih, akhirnya pinjam sama saudara dikasih 100.000. Nah, aslinya Ji Gianyar. Oh, asli Gianyar, Belah Batu ya. Ji Gianyar. Nah, istrinya Ji dari Singaraja. Tapi Ji kan lahir Singaraja. Nah, kita kan harus nyide ke Singaraja nih. Tahu nggak? Kita pakai truk. Biasanya cari jani nak nganter ngomong Alphard kan. Alphard. Zaman Ji pakai truk. Truk. Pakai orang nganter kan depan isi tebu kan, kiri kanan di spion kan. Tebunya tinggi-tinggi tuh. Karena truknya tinggi kan tebunya tinggi. Iya. Tebu wayah lah model gitu. Nah, keluarga yang ikut di belakang naik kurang lebih 30. Pakai bak. Itu dari Gianyar Blangsinge, Belah Batu melewati Kintamani. Sebelum Kintamani itu penumpang tuh rata-rata 90% mabuk. Naik teriak. Nyampe lah kurang lebih 4 jam perjalanan nih karena naik truk kan. 4 jam perjalanan nyampe lah di Desa Bubunan di rumah istri. Oke. Begitu datanglah ibu mertua sama bapak mertua lah. Begitu datang, tak kira seneng mertua kita ya. Begitu datang bapak mertua sama ibu mertua, begitu ngelihat anaknya sama Ji langsung pingsan ya. Ibu mertua. Kok bisa pingsan, Ji? Mungkin ya ngelihat anaknya yang umur muda masih nikah. Kedua ngelihat yang ngambil yang calon menantunya adalah orang yang sangat miskin. Ya buktinya pakai truk ke situ. Gimana kan udah pingsan miskin. Karena nyemputnya pakai truk gitu ya. Iya kan mungkin kaget kan. Biasanya truk pakai sampi, ini truk pakai pengantin. Itu saking miskinnya lah. Oke. Gitu ceritanya. Terus setelah itu gimana sampai sekarang itu? Nah setelah nikah, artinya kita ingatlah perjuangan yang susah atau apa. Nah bosnya Ji menolak juga udah nikah. Akhirnya setelah nikah Ji datang ke bosnya Ji. "Pak, mohon maaf saya tetap menikah Pak. Upacara sudah selesai. Nikah pun saya nggak libur, hanya 1 hari libur." Wis. Harusnya orang nikah orang Bali 3 hari nggak boleh keluar. Iya. Ji hanya sehari nggak keluar waktu acara ngideh ke Beleleng. 2 hari itu kita tetap keluar. Apa yang terjadi? Kita pinjam Vespa keluarga, itu setiap jalan 1 kilo pecah ban. Itu berdua sama istri loh. Ternyata itu tantangannya yang sangat berat. Ternyata kalau orang Bali itu kalau nikah itu kalau udah nggak boleh keluar jangan pernah keluar. Pasti akan ada sengkala gitu lah. Nah ternyata itu terbukti berapa kali. Ya? Kalau istrinya aja cerita itu bisa sedih itu. Nah itulah ceritanya itu. Karena beberapa kali bocor ban. Nah, gimana cara aja itu kalau bocor itu? Ya terpaksa nyari tukang bengkel lagi, tempel lagi, dan berapa kali. Tapi kita nggak berpikir waktu itu ini firasat yang jelek gitu. Ya udah ini bagi ini cobaan buat kita gitu.
Akhirnya setelah itu Ji ketemu Siddhartha, saya bilang, Pak, saya tetap nikah. Tapi sekarang ini kan saya kan selama ini tinggal sama Bapak. Nah, saya lihat Bapak punya gudang nggak kepake. Kalau Bapak izinkan saya tinggal di gudang Bapak, dan izinkan kalau Bapak mau bantu saya modal mesin jahit. Nah, ternyata awalnya marah Pak Siddhartha, setelah Ji ngomong itu dibantulah mesin jahit istrinya Ji. Pokoknya Bapak, saya tinggal di gudang Bapak, kalau Bapak tidak keberatan, bantu saya mesin jahit untuk istri saya. Dan bila perlu, istri saya akan ngajak tukang jahit kurang lebih 3 orang atau 4 orang. Dibantu oleh Pak Siddhartha, dibelikanlah mesin. Istrinya Ji dibelikan mesin untuk istri dan tukang jahit. Kita ngajaklah tukang jahit 4 lah, 5 termasuk istri. Pagi Ji tetap kerja di Siddhartha, jam 8. Jam pagi, biasa seperti teman-teman yang lain, jam 8 kerja, jam 5 pulang. Jam 5 saya bawa kerjaan buat istri. Kan ini pulang dari tempat kerja bawa kerjaan buat istri untuk jahitan lah untuk istri. Pagi kerja bawa kerjaan yang sudah selesai ke Siddhartha. Nah, lama-lama Siddhartha semakin percaya sama Ji. Dan Siddhartha semakin besar. Dan dia selalu bilang, Siddhartha itu berkat kalian. Mulai hari ini seluruh karyawan gajian apapun kamu yang urus. Haji yang megang semua. Bayangin, kita nggak sekolah sama istri, orang tamatan S2, SD, SMP sama istri, kita gaji karyawan gimana caranya? Iya. Ya, sebatas gaji tiap bulan oke aja sih. Yang penting dikasih uang, kita gaji ini gajinya berapa ya udah kita kasih gitu. Itu waktu itu kepercayaan yang sangat luar biasa diberikan oleh Pak Siddhartha. Artinya Haji yang dulunya seperti itu sampai dipercaya untuk megang perusahaan lah istilahnya gitu ya. Dan saya jujur nggak pernah berbohong sama sekali. Itu yang karena punya bos yang sangat baik. Baik, dan gaji selama kerja di Denpasar, gajinya dia paling kecil di Denpasar. Tetapi melihat sosok Pak Siddhartha yang sangat baik, bijaksana, itulah yang saya lihat. Uang nomor 2 bagi saya. Tapi yang saya lihat adalah sosok spiritual Pak Siddhartha itu yang sangat luar biasa. Makanya bos saya itu adalah sekarang jadi orang tua angkatnya. Tanpa beliau saya nggak mungkin ada di sekarang acara ini. Beliau masih ya? Bahkan beliau dapat saham dari perusahaannya, Ji. Padahal wujud ucapan terima kasih aja sih. Terus ceritanya Haji bisa lepas dari Siddhartha terus bikin sendiri itu gimana Haji? Nah, kita lepas di tahun 90. Tahun 90 lepas ya? 90 karena Haji merasa sama istri udah merasa memungkinkan, rasanya bisa mandiri dan rasanya yakin akan bisa. Disitulah Haji bilang sama Pak Siddhartha, Pak Siddhartha, izin saya mau buka usaha. Usaha apa? Konveksi. Saya udah kontrak Pak, tempat di Art Center dengan ukuran 6x5, kita kontrak setahun 900.000. Dan itu pun saya bayar kontraknya 900.000, saya cicil selama 12 bulan. Nah, kebetulan tuan rumahnya juga baik. Kebetulan Ji ketemu orang yang baik-baik gitu loh. Iya. Pak Hasan. Iya. Kebetulan punya tuan rumah yang jadi sekretaris di desa Sumerte. Saya minta, Pak, saya kontrak dah ini, tapi saya nggak bisa bayar, Pak. Saya lagi dari nol gitu. Saya bayar setiap bulan ya. Akhirnya dikasih, kita kontrak 900.000 per tahun. Nah, untuk isi barangnya nggak bisa. Saya cari Pak Siddhartha, Pak. Ngisi barang. Kita baru pikirin kontrak aja, ngisi barangnya nggak bisa. Saya nggak berpikir di situ waktu itu. Setelah itu baru berpikir, mau nggak mau kita cari bos kita aja lah. Pak Siddhartha, izin Pak, saya ngontrak toko Pak. Tapi saya sekalian mau mandiri Pak. Kamu udah berapa ngontrak toko? 900.000 per tahun. Kontrak toko murah, isi barangnya yang mahal. Ya Pak, saya udah terlanjur kontrak Pak. Tapi kalau Bapak tidak keberatan, ayo Pak lihat lokasi. Lihat lokasi, Pak Siddhartha senang dia. Oke. Kamu tempatnya, saya barangnya. Semangat. Akhirnya toko itu kita buka 2020. Ji tempatnya, Siddhartha barangnya. Ya, singkat cerita tahun 90 sampai 94 Ji kerjasama sama Siddhartha. Ya, kerjasama sama Siddhartha. Nah, selama Ji kerjasama selama 4 tahun, Pak Siddhartha nggak pernah minta hasil. Pokoknya begitu ada keuntungan, udah biarin aja kembangin perusahaan. Kan Ji semakin apa ya? Kok enak banget bos kita ini. Gitu. Iya. Nah, singkat cerita saya ingin betul-betul mandiri, punya sendiri. Meskipun kecil tapi punya sendiri, yang penting punya sendiri. Akhirnya tahun 94 Ji betul-betul mandiri. 94 Ji minta izin kepada Siddhartha, Pak, saya minta izin, saya ingin mandiri Pak. Oh nggak boleh, nggak bisa gitu, tetap harus kerjasama. Oh Pak, saya nggak bisa Pak. Nggak apa-apa kalau harus dibagi, saya nggak apa-apa. Apa yang membuat Haji harus mandiri? Bukankah Pak Siddhartha tidak minta keuntungan katanya dulu?
Iya, karena bos kita terlalu baik. Oh. Artinya cara kerja kita jadinya nggak enakan gitu. Oh, Nah, izin iya, pertama iya, ditolak. iya, Izin kedua lagi ditolak. Pak, pokoknya saya tetap mandiri, Pak. Nggak boleh tetap. Apa sih kamu apa sih kurangnya Bapak? Gitu. Oh, Bapak nggak ada kurangnya. Bapak udah sangat baik dan sangat luar biasa sama saya. Akhirnya izin ketiga enggak juga dikasih. Izin keempat, izin sama istrinya. Bu, saya minta izin sama Bapak. Izin pertama, dua, ketiga ditolak. Tapi izin terakhir, Pak. Izin terakhir, Bu. Saya minta izin sama Ibu. Ibu ngasih tidak ngasih izin, saya akan tetap keluar dari perusahaan. Akhirnya izin terakhir keluar dari ibunya. Akhirnya tahun 94 saya keluar. Tapi Pak Sidarta marah. Ya kan marah lah. Marah ya. Ya, karena izin dia udah nggak ngasih, karena tetap maksa untuk ini. Tapi akhirnya minta izin kepada Ibu, Ibu ngasih. Nanti Ibu lah yang menceritakan ke Bapak. Nah, karena Bapak agak kecewa, otomatis kan aset inventaris dihitung semua. Selama 4 tahun dari 90-94. Kan dihitung berapa aset termasuk inventaris yang ada selama 4 tahun kerjasama. Dihitung ada 60 juta. Hitungan di atas kertas ya, bukan uang kan. Berupa stok barang itu dihitung, berupa mesin potong dihitung. Itu nilainya 60 juta. Otomatis kan dibagi dua dong. Bagian saya 30 juta, bagian Pak Sidarta 30 juta. Nah, karena Pak Sidarta lagi kecewa, lagi marah, Pak Sidarta minta bagian dalam waktu 2 hari harus kita lunasi 30 juta. Loh, kan nggak ada uang. Ya, kan itu baru hitungan di atas kertas. Nah, karena Pak Sidarta maksa harus 1 minggu dalam 2 hari harus bisa melunasi 30 juta. Saya bilang, saya nggak bisa, Pak. Kalau Bapak mau harus tetap ambil 30 juta, berupa uang saya nggak bisa. Ambil barang senilai 30 juta. Pak Sidarta nggak mau. Dia harus uang. Tapi kalau begini saya tetap nggak mau. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Akhirnya setiap hari saya silaturahmi. Meskipun dimarahin nggak ada yang ngomong nih. Selama hampir 2 minggu nggak ada yang ngomong. Tetap kita bantu kerjaan. Kita pagi sampai jam 12 bantu Pak Sidarta di perusahaannya. Jam 12 sampai malam baru di konveksi. Khusus di konveksi. Nah, karena setiap hari kita dengan tulus membantu tanpa minta gaji loh. Setelah 2 minggu kemudian, saya dicari sama Pak Sidarta. Kamu adalah orang paling beda daripada yang lain. Iya. Saya melihat kamu sangat beda daripada teman-teman yang lain. Sekarang kamu kapanpun bisa kembalikan uang yang 30 juta terserah. Iya. Akhirnya tahun 94 kita betul-betul pisah. Tahun 2000 baru bisa melunasi yang 30 juta. Dalam waktu 6 tahun loh. 6 tahun ya. Ya, 30 juta kan hampir sama dengan mungkin sekarang itu sekitar 3 miliar kali. 3 miliar mungkin ya. Iya. Gila. Nggak bisa kita. Itu tahun 2000 kita baru bisa lunasi. Itu. Nah, setelah kita lunasi, Pak Sidarta senang ya. Nah, 2001 perkembangan kompetisi semakin berkebar, semakin bagus nih. Kompetisi semakin bagus nih. Satu-satunya kompetisi besar dibalikan Sidarta. Ya. 2001 terus naik berkembang. 2007, 2006 2 kompetisi terbesar di Bali. Yang pertama sok kompetisi, yang kedua Sidarta. Bisa menyalip artinya gitu ya. Bisa menyalip. Artinya itulah proses seperti roda kan. Nah, begitu 2006 perkembangan kompetisi kita semakin tinggi, makin naik. Di situ saya ingin ekspansi sama istrinya, Ji. Bu, kita buka usaha baru yuk. Kira-kira apa ya? Gimana kalau kita buka oleh-oleh? Kita surveilah oleh-oleh yang ada di Bali. Masuk ya, pasar sampai Sukawati dan lain-lain ya. Pasar Seni Kuto, Air Langga, sampai Jogja lah, Dagadu, Jogger, sampai ke Bandung kita survei. Nah, ternyata dimanapun oleh-oleh penjualan paling laku adalah baju kaos. Dagadu, Jogger, Elok, Bali. Gitu. Nah, karena di oleh-oleh itu penjualan paling laku baju kaos, akhirnya Ji memutuskan tanggal 16 bulan 5 membuka Krishna yang pertama di Nusa Indah. Yang di Nusa Indah. Yang sekarang itu atau bukan? Yang sekarang. Yang masih sekarang itu ya? Itu 2007 kita buka Krishna yang pertama. Itu pertama Indah. Ya di sana ya. Nah, kita pernah buka pertama di Krishna Nusa Indah 2007. Nah, tanggal 16 bulan 5 2007 kita buka. Kenapa bulan 5 kita buka? Karena identik bulan 6 itu pesta kesenian Bali. Nah, bulan pertama bulan 5 kita buka, kan belum pesta kesenian Bali. Pesta kesenian Bali kan bulan 6. Bulan 5 kita buka, nggak ada tamu orang belanja. Nah, di situ saya minta sama tetangga-tetangganya Ji atau keluarganya Ji yang punya mobil, kita yang nganterin kerja. Mobilnya kita parkir di depan Krishna. Artinya biar kelihatan Krishna itu ramai. Artinya teman-teman atau keluarga yang punya mobil tak suruh naruh mobilnya di Krishna. Tapi kita antar jemput kerja. Nah, kita taruh 5 mobil di depan Krishna. Orang lihat gila, Krishna tuh baru buka udah ramai banget. Ramai gitu ya. Padahal nggak ada orang di dalamnya.
Itu bulan 5 loh. Oh, oke. Nah, bulan 5 orang kan kena prank itu semua kan. Gila, itu Krishna baru buka udah ramai padahal nggak ada orang di dalamnya. Nah, artinya oke lah strategi itu. Itu strategi kok. Ya. Marketing, Bulan 6 kemudian kan pesta kesenian Bali. Hmm. Kalau bicara pesta kesenian Bali di Art Center, itu selama 1 bulan parkir itu semua penuh. Sampai-sampailah parkirnya di Nusa Indah, termasuk juga ada hotel Pura Nusa Indah itu parkir di Krishna. Nah, dari bulan 6 itu terus ramai. Terus ramai. Begitu buka 2007 Krishna ramai. Nah, 2008 diajaklah sama tokoh masyarakat Nusa Kambangan. Diajaklah buka Krishna 2. Bersebelahan dengan Erlangga. Nah, saya bilang, nggak mungkin saya buka Krishna kedua bersebelahan dengan Erlangga. Erlangga kan udah terkenal, gede. Kita kan baru, nggak mungkin. Yeah. Tapi karena support tokoh masyarakat di sana dan Puri juga ngasih lahan itu, akhirnya saya bilang sama istri, Bu, gimana kalau kita buka Krishna 2? Tempat udah ada, punya Puri. Terus tokoh masyarakat juga mendukung. Nggak setuju, ibu nggak setuju buka Krishna kedua. Karena ini juga baru buka 6 bulan. Ya kalau jalan, kalau nggak jalan gimana? Masalahnya uang sudah masuk ke kantong istri, keluarnya susah. Oke. Biasa begitu kan? Benar. Nah, di situ saya cari Pak Sidarta. Pak Sidarta, izin Pak, saya mau buka Krishna 2. Tapi istri nggak setuju Pak. Kenapa nggak setuju? Ya kan biasa lah Pak. Uang kalau sudah masuk ke kantong istri kan keluarnya susah lagi. Apalagi ya kalau untung, kalau rugi kan istri itu pasti takutnya kalau rugi. Nah, karena istri nggak setuju, Bapak mau nggak mensupport saya Pak? Apa itu? Saya akan tetap buka Krishna 2. Tapi saya pinjam nama Bapak. Seolah-olah Krishna 2 ini milik Bapak. Tapi saya pinjam dana Bapak 300 juta. Saya pinjam lah, akhirnya Pak Sidarta setuju, dikasihlah pinjam dana 300 juta. Dan di situ saya bilang sama istri saya, Bu, kita akan tetap buka Krishna 2. Tapi yang punya bukan kita. Yang punya Pak Sidarta. Nama kita dipinjam, bagaimana Ibu? Nah, kalau begitu setuju. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 2009 dibukalah Krishna yang kedua. Begitu buka Krishna 2, itu bukan sepi lagi, langsung rame. Langsung omsetnya yang targetnya 300 juta dapat 1 M sebulan. Kan kaget kan? Kita enggak pernah melihat uang puluhan juta. Apalagi ratusan juta. Apalagi 1 M 1 bulan. Kan kaget. Kaget pasti. 2 bulan kemudian jalan sangat ramai. Saya cari istri saya. Hai istriku, yang punya Krishna 2 ini adalah ibu. Woi, langsung senyum lebar. Nah, dari Krishna 2 itulah setelah itu Ji membuka outlet-outlet yang lainnya, tidak pernah minta pendapat dengan siapapun, termasuk istri, apalagi anak. Karena semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Oh gitu. Hanya dari Krishna 2 itu kita tidak pernah minta pendapat dengan siapapun. Itu ceritanya. Oke, berarti ada beberapa dari kisah Haji ini yang saya highlight lah. Yang satu, kenekatan Haji kabur dari rumah meskipun dilarang. Kemudian Haji belajar di perusahaan dulu kan, dan sebelum sukses. Artinya pastinya karena zaman sekarang kan Dik, jadilah pengusaha gitu. Tanpa dia tahu belajar apapun, sehingga rugi, kapok, bangkrut, sehingga waduh ternyata tidak enak jadi pengusaha, akhirnya gini gitu kan. Nah, kemudian Aji bisa tetap akur dengan perusahaan tempat Aji belajar dulu meskipun bersaing gitu. Itu nilai-nilai yang saya highlight lah dari cerita Aji tadi. Kenapa Aji bisa tetap menjalin, ya artinya kan biasa ada persaingan kan, biasanya kan ada cekcok dan lain-lain itu. Gini, kan saya kembali ke sama Sidarta ya. Karena dari Krishna 2 itu di support sama Pak Sidarta, apalagi pinjam nama beliau kan tidak mudah kan. Dan pinjam dana lagi 300 juta. Nah, begitu di sana jalan bagus Krishna 2, kita buka Krishna 3, Krishna 4 dan sampai sekarang ada 34 outlet. Nah, di situ saya utang budi sama Pak Sidarta. Nah, saya Pak Sidarta nggak pernah minta apa-apa. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Bu, kita bisa seperti ini karena beliau. Rasanya nggak ada salahnya kalau kita ada keuntungan, mari sisihkan keuntungan kita buat Pak Sidarta. Makanya sampai sekarang ini udah berjalan 15 tahun, sampai sekarang Pak Sidarta
dapat ucapan terima kasih per bulan dari Ji tanpa beliau minta. Tetapi saya sama istri dan anak-anak sepakat menyisihkan hasil keuntungan Ji ini kepada Pak Siddhartha, sekaligus dia bosnya Ji dan sekarang jadi orang tua angkatnya Ji. Termasuk juga di Bali itu kan banyak ada oleh-oleh. Krishna itu tidak pernah berpikir banyak kompetitor. Itu adalah teman-temannya Ji semua. Karena saya banyak belajar dari Pak Siddhartha. Jangan pernah berpikir ada kompetitor. Semakin banyak ada teman-teman yang buka usaha, kita akan semakin banyak belajar dan akan makin pinter kita di situ. Makanya banyak ada oleh-oleh, kita makin banyak dapat ilmu dari teman-teman yang di situ. Gitu. Bagaimana caranya berinovasi, berkreasi atau apa. Justru bukan malah kita harus benci sama teman-teman yang lain. Contoh seperti toko emas semakin banyak ada toko emas, customer semakin gampang belanjanya gitu. Nah makanya bagi Ji nggak ada persaingan. Kedua, tidak ada kompetitor. Semua itu adalah teman. Siap. Iya. Ji, ini kan sempat viral kemarin itu, misalnya di pasar-pasar seni, misalnya Sukawati, Guang dan lain-lain itu sepi katanya Ji. Nah, salah satu yang sering di tag gitu, ini karena toko oleh-oleh gitu. Gimana Ji melihat fenomena itu Ji? Apakah ini contoh ya, saya kasih contoh satu. Saya kan buka investasi di Singaraja ada 8 outlet. Kita buka oleh-oleh, ada Krishna Adventure, ada Krishna Beach Street di Singaraja itu totalnya ada 8 outlet. Dia kan asli Gianyar, lahir Singaraja. Nah karena saya banyak bangun outlet di Singaraja, ada 8, otomatis tokoh masyarakat jero Mendesa yang di Gianyar, Belangsinga, itu protes. Ini apa adanya ya. Aji aslinya di mana? Saya asli Gianyar. Kalau Aji asli Gianyar, kenapa membangun usaha banyak outlet di Singaraja sampai 8 outlet? Kenapa kampung Ji sendiri di Gianyar tidak dibangun? Nah, saya bilang, saya nggak mau bangun di Gianyar. Saya nggak mau ambil pasar oleh-oleh yang ada di Gianyar. Saya cukup udah di Denpasar dan di Singaraja. Karena udah ada pasar Sukawati ada juga. Pasar Sukawati, ada pasar Guang. Oke. Nah, karena kan beda Ji. Kan tidak, kan ini Aji kan beda di kampung Ji sendiri. Kan jauh. Meskipun jauh itu kan masih Kabupaten Gianyar. Nah, karena terus saya dicari oleh tokoh masyarakat, sekitar 7 kali saya diajak. Mau nggak mau ya pasti saya luluh lah. Nah sebelum saya memutuskan buka oleh-oleh di Gianyar, bolehlah saya kasih kesempatan dulu ketemu dengan pasar seni Guang dan Sukawati. Nah kita ketemulah sama kepala pasar Sukawati dan Guang. Kita duduk bersama kok. Mungkin 3 kali. 3 kali kita ajak duduk bersama. Kira-kira bagaimana kalau saya buka oleh-oleh di sini, pengaruh nggak? Ya paling tidak pasti pengaruh. Nah kalau mau pengaruh, saya kasih masukan. Sekarang pasar ini harus dibuat agak modern. Bagaimana membuat sesuatu tempat pasar itu menjadi nyaman, biar nyaman. Terus orang harga itu bagaimana buat harga pas. Buatlah harga yang betul-betul sudah orang baru ke sini belanja itu nggak nawar. Nah kita duduk makan siang di Bebek Tepi Sawah. Kurang lebih ada 10 orang lah, saya lupa ya. Jadi saya sih pinginnya buat profesional, seperti sistemnya Aji. Tetapi saya kan hanya kepala pasar yang membawahi kurang lebih 500 UMKM. Nah sekarang UMKM itu kan secara SOP-nya kan beda dengan swasta. Artinya mungkin di rumahnya yang habis tengkar sama istrinya dibawa ke tempat toko, dan di situ juga kan harus tawar menawar. Kalau saya buat sistem kayak Aji Krishna, saya harus rapatkan semua ini. Tetapi kan ini cara SDM-nya beda. Ya kita tahu lah. Artinya kalau mengubah sesuatu sistem yang tadinya konvensional jadi modern pasti agak susah. Nah itulah kelemahannya di pasar. Di pasar itu kalau dikelola dengan betul-betul oleh swasta pasti beda. Nah makanya Krishna tuh konsepnya tidak ada nawar, harga sudah pas. Dan kalau bicara produk, nah kenapa Aji memantikan pasar itu? Produk yang ada di Krishna oleh-oleh
dengan total 475 UMKM. Itu 70% itu UMKM-nya dari pasar seni semua. Oh, jadi Iya, jangan salah. meskipun begitu, kan mereka Aji juga beli produknya dia gitu. Nah, sekarang kan memang pasar itu agak sulit ya. Karena apalagi zaman media sosial. Sekarang pasar itu kita harus buat orang nyari nyaman kan. Di mana nyaman pasti di sana belanja. Andai kan tidak ada Krisna, UMKM di Bali itu lebih mati lagi. Oke. Karena kan dia selain di Sukawati dia udah jualan, di Krisna juga jualan. Nah kalau Krisna nggak ada, apalagi orang lain nanti selain orang Bali, gimana nanti nasib Bali? Benar. Ya ini untungnya kan kita nih sama Semeton Bali yang buka usaha dan boleh dikatakan Krisna dan pasar dikeambil tapi tidak banyak. Tetapi kelihatan Krisna kan sekarang ramai. Tetapi apa yang saya dapatkan dari usahanya Ji, tapi sekian persen kan kita bagikan lagi kepada masyarakat, terutama seniman. Sekarang kita garap. Terus kita mempekerjakan anak-anak difabel. Artinya Ji itu tidak makan sendiri. Karena saya merasa bersyukur yang begitu susah hidupnya Ji, sekarang dikasih rezeki yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Rezeki yang saya dapatkan setiap bulan saya sisihkan 500 sampai 1 M untuk CSR untuk membantu masyarakat Bali, tetapi yang membutuhkan. Nah, kembali lagi tentang pasar. Begitulah permasalahannya. Dan itu tidak ujuk-ujuk Ji langsung buka. Ji udah berapa kali rapat kok sama kepala-kepala pasar. Iya, masih ada kok. Pak saya ingat kok semua. Pak Sari atau Pak siapa. Dan memang kalau ngelola swasta dengan pasar itu beda. Pasar harus tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau swasta owner satu. Kalau semua kalau gitu. pasar kan banyak kepala. Buat sistem yang bagus, tapi belum tentu setuju yang lain. Dan setiap pasar itu produknya hampir sama. Misalnya UMKM ini ngadep baju, di sini ngadep baju. Itu yang bikin sulit. Harganya di sini 5.000, di situ di sini 10.000, di sana 12,5 kan sulit. Kalau di Krisna kan beda. Kalau produk kaos saja. Kalau handicraft aja. Nah, itu harusnya dipilah. Nah, contoh yang terakhir, kalau bicara pasar, kita paling sering mengunjungi pasar. Tanya teman-temannya aja. Pasar Sukawati, pasar Guang dulu kita sering datang. Tapi belakang-belakangan ini kita lebih sering ke pasar Kelungkung. Kita bantu UMKM. Pasar Seni Kute. Kita juga ketemu para UMKM kurang lebih 210 UMKM. Kalau dia ketemu UMKM jujur seperti Kute kita berapa UMKM sih 210. Udah kita kasih kok. Ya sekedar lah. Kasihan juga kan. Nah, yang paling sering kita di pasar Kumbasari. Ya, pasar Kumbasari itu dulu kan belum ada banyak oleh-oleh. Orang belum ada zaman media sosial. Orang belanja itu pasti semua ke pasar Kumbasari kan. Orang kan nggak tahu. Tetapi sekarang zaman media sosial, zaman online nggak bisa dibohongin. Orang udah tahu di mana produk yang aslinya gitu. Nah, tetapi ngelihat pasar Kumbasari sekarang tuh turun dia. Pasti turun lah penjualannya karena kan zaman udah berubah. Tetapi karena saya diminta oleh wali kota untuk menghidupkan lagi pasar Badung Kumbasari, akhirnya kita 3 kali datang ke sana. Nah, begitu saya datang ke sana, saya tanya apa keluhan UMKM. Keluhannya apa? Toko sekarang sepi, turun 50%. Kedua, tempat parkir nggak ada. Parkir. Ketiga, toilet. Nah, akhirnya di situ saya ngomong sama Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota. Ibu, zaman sekarang tuh parkir yang nomor 1. Yang kedua, toilet harus bersih. Ketiga, produk harganya harus pas. Kalau Bapak mau lahan yang lantai 1 ini Pak korbankan ruko-ruko ini pakai parkir. Saya yakin penjualannya pasti naik. Nah, setelah itu dirubah parkir, ditambahlah parkirnya. Lantai 1-nya dibongkar, rukonya dibongkar jadikan parkir. 3 bulan lalu Ji berkunjung, omset pedagang tuh naik. Ji berkunjung lagi. Gimana setelah ada parkiran? Omsetnya makasih Ji udah mulai naik di pasar Badung. Apa yang perlu saya sampaikan? Saya sampaikan ke Pak Wali Kota. Aji, kamar mandi. Kamar mandinya kotor. Kedua, kurang banyak. Ketiga, gelap. Ya ternyata kalau gelap itu
kalau pasang lampu sering hilang katanya di situ. Oh, Ya itu begitu. resiko tempat umum di Bali dan di Indonesia lah. Iya. Ya, Gitu. sembarangan. Tapi sekarang toilet udah diperbaiki, saya udah sampaikan ke Pak Wali Kota, dan kita sering berkunjung dan selalu kita bagi-bagi uang juga. Dan kalau Ji ke sana tahu nggak, tukang suun di Peken itu di Pasar Kumasari, sebanyak berapapun tukang suun ada di situ. Begitu Ji ngelihat ke Pasar Badung, dia udah di bawah dia nunggu. Nungguin Ji, sambil nungguin apa yang ngangkut barang kan. Begitu Ji turun, loh, ibu-ibu kok kumpul semua di sini nungguin Aji. Gitu. Kok ngapain nungguin saya? Iya, saya nungguin Aji aja dong. Semua teriak-teriak semua. Ya, kita bagi-bagi lagi. Oke. Pokoknya kalau Ji pergi, ini ya, kalau Ji pergi tiap hari ya, kalau keluar, kalau di dalam kota 10 juta cukup. Oke. Kalau Ji keluar kota, misalnya keluar Denpasar, misalnya ke Singaraja, ke Alangasem atau kemanapun, uang Ji harus bawa uang cash 30 juta. Oke. Dan uang tak terduga sering keluar. Kita sekali keluar tuh tahun baru tuh kita buat acara ada di desa, kita paling keluar udah 70 juta. Karena kita spontan di masyarakat. Kita tidak kita ngelihat kalau yang membutuhkan kita betul-betul bantu. Kita siap membantu tapi betul-betul yang membutuhkan. Misalnya sama sekali yang nggak punya rumah kita bantu. Mungkin yang betul-betul miskin kita bantu. Dan kita sekarang lagi fokus mempekerjakan anak-anak disabilitas. Makanya kita satu-satunya yang sering dikunjungi oleh pemerintah dan kementerian. Karena apa? Bukan kita yang undang, tapi karena kita peduli sama anak disabilitas. Siap. Waktu pandemi kayak pernah ada berita Krishna bangkrut gitu aja ya. Waktu pandemi kemarin ya. Kalau waktu pandemi, kalau Krishna bangkrut, bukan hanya Krishna aja, mungkin semua perusahaan bangkrut, kolaps kan? Iya, semua kolaps. Ya Krishna sempat viral kan? Ya. Krishna bangkrut sampai menjual mobil mewahnya 16 mobil mewah. Oh, itu benar aja. Bukan hanya 16 mobil mewah ya. 35 rental. Kita kan punya KBW Krishna Bali Wisata. Kita jual semua. Dan selama 1,5 tahun tuh karyawan masih tetap dapat sembako. Gaji atau sembako ya? Sembako. Oke. Orang lain kan udah dapat gaji. Kita masih bisa ngasih sembako per orang 250.000. Kali 2.000 karyawan berarti 500 juta per bulan. Per bulan aja kasih sembako ya? Setiap bulan selama pandemi. Ditambah lagi bayar listrik setiap bulan 700 juta. Listrik harus dibayar. Listrik aja 700 juta aja ya. Seluruh outlet ya seluruh. Ya, gitu. Karena harus dibayar listrik. Tapi kalau pajak kan bisa. Syukurnya kalau pajak bayar gimana? Syukurnya selama pandemi itu pajak kita tidak bayar. Dan dari pinjaman bank juga masih bisa ini bunga ditahan gitu. Itu. Nah, satu-satunya yang inovasi di masa pandemi kan bertani, menanam kacang, setelah itu buat pai susu Aji. Nah, ternyata bagi saya tuh karena saya berinovasi di saat pandemi, akhirnya bagi saya bilang pandemi membawa berkah bagi yang berinovasi di masa pandemi. Makanya ada buku kemarin ya. Ya, buku kemarin kan kita bulan Maret launching. Pandemi membawa berkah. Oke. Nah, itu viral juga itu, pro dan kontra. Apa memang buat pandemi membawa berkah? Itu buat berkah buat Aji. Buat saya apa? Nah, itu gimana itu, Ji? Makanya bagi yang berinovasi di saat pandemi, gunakanlah waktu di saat pandemi, di saat krisis itu, di saat lockdown itu, kita untuk berpikir, introspeksi diri, membuat sesuatu kita pikirkan setelah pandemi siapa tahu bisa dijual gitu. Nah, kita berinovasi dari saat pandemi itu menanam kacang, buat kue yang tadinya hanya iseng-iseng, kan jadinya. Akhirnya punyalah kacang Aji, sekarang punya pai susu Aji. Dan akhirnya setelah pandemi kita punya pabrik pai susu Aji. Dan sekarang itu adalah jalan itu aja ya. Pabrik terbesar di Bali. 7.000 meter persegi. Dan itulah yang sering dikunjungi oleh kementerian, termasuk juga kemarin dari Pak Wagub yang berkunjung, dan disitulah anak-anak difabel banyak kerja. Nah, kalau kita tidak inovasi di saat pandemi, ya nggak bisa berbuat apa. Mungkin malah ekonomi malah anjlok. Nah, Krishna kenapa sekarang naik? Karena Ji sama istri nggak pernah diam, selalu bekerja dan beradaptasi gitu ya, Ji. Itu sih. Makanya kita jangan pernah lengah. Setiap apapun dikasih cobaan oleh Tuhan, kejadian alam itu, saya yakin pasti ada berkahnya, asal kita bisa introspeksi, berpikir yang dengan kepala yang jernih. Nah, menyesuaikan juga dengan gitu ya. Tuhan itu tidak mungkin ngasih sesuatu tuh akan menghabisi orang-orangnya. Pasti Tuhan tuh ngasih bencana, ngasih apa, pasti kita disuruh introspeksi. Ini karena apa? Mungkin karena hutan kita gundul. Nah, setelah itu apa yang kita harus lakukan? Mulai penanaman kan gitu.
Aji ada niat gini nggak Ji? Jadi politisi gitu atau kemarin waktu pilkada kemarin ada banyak yang ada isu saya baca. Ada isu apa aja waktu pilkada? Oi, ini nanti Giri Krisna gitu kan ya. Saya kira beneran nih kalau Aji Krisna nih kalau maju nih gitu. Makanya dulu saya pengen ngundang juga kan. Ya. Lewat Bleda stafnya Aji itu. Makanya benar nggak nih kalau jangan-jangan Aji Krisna mau maju juga nih dulu gitu. Ya. Dulu sempat ada yang nawarin Ji. Kalau mau jujur ya, karena kemarin memang nggak mau. Kenapa Ji nggak mau diundang kemarin? Kita jelaskan ya. Kita sampaikan. Saya mau undang Aji, susah banget. Sebenarnya nggak ada kata susah. Oh gitu. Sekarang telepon, sekarang dia jawab. Nah kemarin sengaja kita agak jaga jarak, nggak mau datang gitu. Nah ini jujur nih pertanyaan. Ini jawab jujur. Kemarin, aduh diundang Ji. Aduh ntaran dulu lah. Nah, Ji mau diundang setelah pilkada pilgub. Oh gitu. Ya. Kenapa? Karena gitu, di zaman politik itu Ji memang menghindari ya. Menghindari satu, saya memang tidak berpolitik sama sekali. Apa yang saya lakukan selama ini ikhlas kepada masyarakat. Artinya selama ini saya turun ke masyarakat, ketemu anak kecil, apapun dengan siapapun di desa-desa itu memang saya ikhlas. Tidak ada kepentingan mau mencalonkan. Intinya nggak ke politik. Nah singkat cerita, di zaman-zaman politik kemarin, wacana isu itu banyak. Ayo jadi gubernur. Ayo jadi wakil gubernur. Bupati gitu. Ya, yang ngajakin banyak. Yang ngajakin banyak, bahkan kenapa nggak jadi bupati Buleleng aja? Saya bilang, udah, saya memang nggak niat ke politik, bilang itu. Saya cukup jadi masyarakat biasa aja dan ada di mana-mana gitu. Nah makanya semua calon bupati, baik yang calon bupati kemarin, calon gubernur kemarin, semua jadi dekat semua. Bicara siapa aja, Degajah teman baik. Pak Koster, Pak Giri juga dekat. Calon bupati baik yang menang dan kalah semua temannya. Semua teman ya. Iya, gitu. Nggak ada jarak dengan siapapun. Bahkan Aji support kampanye lagi ya katanya. Ya boleh dikatakan begitulah. Dan semua itu bukan A B gitu. Ya kalau jujur hampir semua dapat. Hampir semua dapat. Ada yang nggak dapat satu kabupaten aja lah. Satu kabupaten atau dua. Ya satu kabupaten, dua kabupaten ada yang nggak dapat. Kenapa? Kita belum kenal. Oh ya. Gitu. Tapi ya. Selebihnya semua dapat. Ya ikut berpartisipasi. Mau nggak mau kan sebagai pengusaha kan juga harus menjaga hubungan baik dengan politisi kan gitu Ji ya. Memang nggak ada yang minta sih sama Ji. Oh nggak ada yang minta. Artinya Ji merasa bersyukur. Ji punya perusahaan. Sampai saat ini kita syukuri berjalan semua. Adalah rezeki. Nah begitu ada kontestan politik, ada pilgub dan pilkada, tanpa beliau minta. Ya Ji ikut berpartisipasi kepada semua calon. Tidak ada yang minta ya, biar nggak salah. Kita nggak ada yang minta. Karena dia tahu bahwa Ji nggak berpolitik. Dan semua teman-teman itu tahu bahwa Aji itu nggak akan mihak sana sini. Aji itu orangnya netral gitu. Nah, kalau boleh tahu kemarin pilkada kemarin yang banyak mendekati dari PDIP-nya atau dari Kim Plus-nya Ji? Semua sih. Semua sih itu kan. Ya. Pokoknya siap memenangkan Aji Krisna apalagi gitu sekarang ya. Kan misalnya Rapi itu teman baik kan. Semua teman kan serba salah kan. Iya, karena ada bilang Gibran juga teman kan gitu. Ya makanya lebih baik jangan berpolitik, semua jadi teman. Tapi pilkada kemarin ada dukung yang mana? Siapa? Pilkada kemarin dukung yang mana? Aji pernah gini, ada yang bertanya, Aji dukung siapa? Karyawan Aji bisa ini nggak dibawa ke sini nggak? Saya nggak ada ngasih clue ke karyawan. Kamu harus pilih A atau B enggak. Silakan sesuai dengan hati nurani sendiri. Oh, gitu. Oke. Nah, akhirnya saya punya suara 2.500 nih gitu. Ya, mungkin karena kadang-kadang orang kan calon ngelihat karyawannya Aji banyak kan. Aji bisa ini lah bawa karyawannya ke sini ya. Saya belum bisa jawab. Saya semua akan kembalikan ke karyawan. Karena saya dari dulu sampai sekarang memang mandiri. Artinya segala sesuatu ya sesuai dengan hati nurani. Contoh, begitu pilkada, pilgub, pemilihan bupati atau gubernur sama anak-anaknya Ji pilih siapa? Kamu pilih siapa? Terserah kamu. Kamu udah besar-besar, udah pintar. Silakan pilih sesuai dengan hati nurani kamu. Silakan. Ji nggak mau ikut campur. Bilang. Makanya sampai saat ini Ji nggak terlalu ikut-ikut politik. Makanya kalau ngajak Ji ya, ini jujur ngajak Ji kemanapun ngajak aman. Nggak ada clash sama sekali. Ke kiri ya kemanapun dia bisa. Makanya Ji paling bebas hidupnya Ji. Tanya aja. Paling lincah aja berarti ya. Banyak bilang
gila Aji itu kecil tapi lincah sekali ya. Artinya politiknya senyap gitu bilang. Oh, Senyap padahal nggak ngerti. kemarin saya lihat konten Maros ada undang di podcast mana ini buat aja Aji Krishna sengap nih gitu. Konten pers ya waktu dia. Nah, terakhir nih setelah pilkada, pilgub, saya semua telepon, tanya Danis. Semua menang kalah saya telepon. Oh gitu. Iya. Kalau sengap langsung telepon. Halo Jeromangku. Kaon. Saya telepon tanya aja dia. Saya telepon Ismail. Oh gitu. Om Swastiastu, kawan gitu. Semua saya telepon. Kalau yang menang kan beda kan. Oh yang menang Terima kasih kan. mantap Ya. gitu. Ya artinya Ji itu sebelum pemilihan kita support ikut partisipasi. Oke. Setelah pemilihan menang dan kalah Ji telepon. Karena memang itulah Ji. Iya. Ji itu sebenarnya nggak pernah slow respon sama siapapun. Kenapa Haji? Kalau boleh tahu apa yang alasan Haji tidak mau berpolitik ke politik itu Haji, ke partai? Saya karena udah satu ya. Sudah. Saya belajar sama Pak Sidarta. Apa yang kamu berikan itu kamu harus lupakan. Kalau kamu setelah memberikan suatu ketika kamu ingin sesuatu, itu pasti kamu tidak ikhlas. Gitu. Makanya selama yang tanamkan ke masyarakat sampai saat ini anggap udah hampir 20 tahun ya. Artinya itu kita ikhlas. Kalau tiba-tiba sekarang Ji ke politik mencalonkan, berarti oh ternyata ini maksudnya Aji selama ini kan gitu. Apa yang Aji lakukan selama ini ke desa-desa, ketemu dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh, oh ternyata arahnya ke sini. Makanya itu yang pertama. Ya, makanya Aji nggak ambil ikut ke politik. Yang kedua, alasan yang kedua, dari segi pendidikan pengetahuan saya orang biasa-biasa aja. Ya. Kalau saya mencalonkan jadi bupati atau gubernur, malah nanti membuat malu nanti nama Bali ini. Tuh. Yang ketiga, singkat cerita, cukup jadi masyarakat biasa aja. Siap. Karena dalam politik, kalau Haji memang berpegang teguh pada keikhlasan itu mau nggak mau politisi tidak bisa ikhlas. Ya. Pasti pamrih kan. Oh saya nyumbang ini suara segini kan gitu. Itu yang nggak bisa. Itu mungkin jadi beban bagi Haji ya. Kasihan juga perusahaan yang udah kita rintis dari nol. Pasti akan terganggu perusahaan. Nah makanya kalau sekarang nggak ke politik, saya nelpon siapapun biasa. Bisa misalnya saya ketemu siapapun biasa. Dan Ji itu punya prinsip begini. Ji itu dari dulu dari nggak punya sampai sekarang. Ji mengikuti aturan. Mengikuti aturan, apapun peraturan, perizinan, apapun kita ikuti dari bawah. Tidak pernah Ji melanggar. Tidak pernah Ji langsung begitu kenal bupati atau gubernur langsung minta tolong sama gubernur. Kita selalu mengajarkan anak-anak karyawannya Ji harus mandiri dari nol gitu. Apalagi begitu proses izin atau apapun, kita mulai dari nol, dari bawah, kita ikuti. Begitu ngelihat nama mapnya ada Ji Krishna oleh-oleh, pastilah dibantu. Apalagi kita tidak menyalahi aturan. Dan yang terakhir tentang Krishna. Krishna sempat viral gitu. Sebelum ditanya loh, kita sudah langsung jawab nih. Sebelumnya, Krishna itu viral bikin macet. Ini macet. Kemarin rame nih. Ya, saya tidak mengelak ya Krishna itu bikin macet. Kalau bicara macet sekarang kan di mana-mana macet ya. Apalagi Nataru. Nataru bukan hanya Bali aja macet, di mana-mana macet. Tetapi saya tidak bahas tentang macet ya. Artinya kalau di Krishna dibilang bikin macet, oke, saya minta maaf. Saya udah minta maaf kok di media sosial. Saya minta maaf atas kemacetan yang terjadi di Krishna Bypass. Tetapi saya sebagai pengusaha sangat peduli dengan lalu lintas, dengan ketertiban umum. Apalagi juga kita juga berapa kali juga udah minta atensi kepada kepolisian, kepada dinas perhubungan, biar nggak jadi kemacetan. Memang tahun lalu, 2024 tahun lalu, itu jadi kemacetan di mana-mana. Yang 2024 ya? 2023. Waktu itu sampai boleh jalan kaki itu ya? Di tol itu ya? Nah, di tol itu macet bukan karena Krishna. Oh, bukan karena Krishna aja ya? Tapi karena udah viral, ya udahlah kita ngakui aja lah jadinya. Biar nggak jadi rame kan? Oke, Krishna bikin macet, saya minta maaf. Dan tol juga macet, waktu itu tol bandara dan dari Krishna itu macet gitu. Nah dari situlah akhirnya belajar dari pengalaman itu. Nataru kemarin dipastikan tidak terjadi terlalu macet karena sebelum Nataru mulai seminggu kemudian, H-7 kita udah rapat di Polda
untuk atensi titik-titik kemacetan. Dan saya terima kasih kepada pihak kepolisian dan Kadis Perhubungan, betul-betul di Nataru kemarin Krishna semua itu, bukan hanya Krishna, seluruh objek-objek wisata yang vital terutama Krishna itu betul-betul diatensi hampir dari pagi sampai jam 11 malam. Dan bicara lagi tentang di media sosial, maaf ya, tadi ada yang buat konten kemarin podcast itu ya oke, saya juga udah jelaskan. Nah, Krishna itu udah perluasan semua. Tetapi kan tidak mungkin sekali langsung kerjakan semua kan. Itu tentunya butuh waktu. Nah, kalau tentang kemacetan, tentang Krishna masalah parkir, yang pertama Krishna Tuban. Krishna Tuban itu sekarang parkirannya udah 50%. Dan sudah jadi. Itu sama sekali nggak ada kemacetan kemarin. Krishna Sunset bulan 6 nih renovasi. Tapi parkir nggak pernah macet itu. Yang macet cuma satu aja, Krishna Bypass. Krishna Bypass itu di media sosial banyak ngasih masukan. Terima kasih Haji udah menyadari keadaan seperti itu, kemacetan atau apa, sangat peduli lah. Nah, akhirnya kita terima kasih di media sosial tuh. Nah, Krishna dengan gentle mengakui bahwa Krishna sedikit tidak membuat kemacetan. Nah, di Krishna itu sebenarnya yang bikin macet itu karena masuk keluarnya itu jalannya kecil. Kita terlalu kecil buka. Kalau itu dibuka lebar, yakin nggak terlalu macet. Cuman kalau saya buka itu lebar semua, berarti saya harus motong pohon yang sudah gede-gede yang sudah ditanam oleh pemerintah selama 50 tahun. Iya. Nah, kalau itu saya potong semua, itu kan jadi kering. Jadi pemandangan ke bypass itu jadi gersang gitu. Gersang, hijaunya udah nggak ada. Apalagi saya harus memotong 6 pohon yang gede-gede itu. Nah, saya mintalah kemarin sama Kadis Perhubungan, sama Pak Kapolda, Pak Kapolda, izinkan saya minta waktu sampai bulan Maret 2025. 2025 kita udah perluasan parkir. Nah, kita perluasan 2000 meter persegi. Itu dibuat lantai satu parkir, basement parkir, lantai 1 parkir, di atasnya baru restoran. Seharusnya sih di 2026 awal Krishna itu udah aman. Karena parkirnya udah luas. Jalannya sudah gede. Pintu sekali masuk mobil udah bisa 10 mobil. Itu sih. Itu. Karena kan tempat oleh-oleh itu banyak dikunjungi oleh bus itu yang mungkin ya. Ya bus. Ya namanya kalau objek wisata ya pasti di masa-masa Nataru itu ramai. Nah, cuman masalahnya kalau di Krishna Bypass di bypass itu kan bukan Nataru aja macet, sering macet. Seringnya. Berarti ya, di seluruh outletnya Krishna itu paling ramai di mana aja? Seluruh Krishna ramai. Nah, cuman yang sering terjadi kemacetan adalah di daerah Simpang Siur, belok Simpang Siur, terus juga termasuk di Krishna. Ya makanya di sini ya saya sampaikan di podcast ini, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali dan ketertiban umum, terutama kepolisian, dinas perhubungan. Saya minta waktu bulan Maret 2025 ini kita mulai pembangunan. Seharusnya 2024 kita udah bangun. Nah, ternyata di proses pembuatan gambar, ternyata strukturnya ada revisi, ada kesalahan struktur. Akhirnya mundur lagi. Nah, akhirnya kita putuskan di Maret ini kita udah mulai bangun. RAB sekarang udah keluar dari PT Tunas Jaya. PT Tunas Jaya baru minggu kemarin ngeluarin RAB. Tinggal kita sekarang cek revisi harga-harga. Kalau kita udah deal, harusnya paling lambat Februari udah pembangunan, paling lambat Maret udah pembangunan, paling cepat Februari ini, karena kita masih musim hujan. Nah, itu prosesnya kurang lebih pembangunan, sekali lagi ya, pembangunan itu perlu waktu 1 tahun sampai 1,5. Ya, artinya saya ini saya sampaikan juga kepada masyarakat, yang jelas saya pastikan di bulan Maret paling lambat, malah Maret 2025 kita mulai pembangunan untuk perluasan parkir, dan tentunya pembangunan ini perlu memakan waktu 1 tahun sampai 1,5, karena namanya pembangunan basement apalagi sampai lantai 3 itu betul-betul strukturnya harus dikaji. Gitu. Siap. Terakhir, next apa yang akan ada Haji buat apa lagi nih di next ke depannya ya. Yang di tahun 2025 ini adalah seluruh Krishna ini akan direnov. Direnov lagi Haji ya? Yang sudah Krishna Tuban udah dijadikan apa Haji kira-kira? Udah perluasan Krishna. Diperluas dibuat dibuat suasana baru dan perluasan parkir. Itu sudah jadi. Yang di bypass bulan Maret itu perluasan lagi 2.000. Yang bulan 6 itu adalah renovasi Krishna Sunset. Itu dibuat wajah cantik.
Terus yang di Nusa Kambangan itu pembangunan baru Krishna Nusa Kambangan. Oke. Yang sebelahnya Erlangga. Ya, ya. Itu pembangunan baru yang harusnya itu di Desember jadi, ternyata ternyata belum jadi sampai sekarang. Akhirnya itu mundur dari bulan Februari. Nah, makanya namanya pembangunan teorinya harusnya kan Desember jadi, tapi praktek di lapangan pasti molor. Ya. Akhirnya itu Februari jadi. Nusa Indah juga direnovasi. Pokoknya Nusa Indah direnovasi, Gianyar direnovasi di 2025. 2026 awal kita mulai pembangunan perluasan lahan di Krishna Gianyar itu lagi 4 hektar. Oke. Bukan perluasan Krishna. Lahan yang 4 hektar itu kita akan kembangkan menjadi kita gini. Krishna yang Gianyar itu perluasan lagi 4 hektar. Fungsinya untuk apa? Kita akan kembali ke alam. Kembali ke alam, budayanya kita angkat, keseniannya kita angkat. Nah, makanya nanti Krishna yang di Gianyar itu adalah betul-betul kesenian Balinya kita angkat. Makanya mulai sekarang ini saya ingin mengumpulkan seniman se-Bali kita ajak. Gitu. Ya boleh ditanya seniman-seniman yang ada di Bali bagaimana Aji Krishna. Aji Krishna gitu ya. Oke, siap Ji. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi satu, cuman ini ya, tak apa pertanyaan. Bisa di-cut atau enggak nih, terserah Haji nanti Ji ya. Pernah saya ngobrol-ngobrol dengan politisi, kalau Aji Krishna itu gimana gitu. Oh, katanya banyak ada yang nitip. Oh iya. Gitu. Money laundry. Oh, itu ya, Ci. Ini boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa, Ci? Enggak apa-apa. Serius nih, Ci? Serius. Oke. Nah, itu Apa pertanyaannya? Artinya ini tempat orang nitip gitu, money laundry gitu. Iya. Nah, itu sih yang saya dengar sempat gitu. Saya juga bingung ya. Saya bingung gimana Ji mau menjawab itu media sosial ya. Saya juga sering baca ya. Teman-teman Ji rata-rata dibilang si A si B itu money laundry atau apa. Nah, kadang-kadang sekarang kan ada Krishna bilang money laundry. Kalau dulu Krishna itu sering disebut punyanya Mangku Pastike. Oh iya, benar. Iya. Dulu Krishna ini milik Mangku Pastike. Secara jujur saya jawab, Krishna itu milik pribadi. Nggak ada siapapun, nggak ada orang lain di balik itu. Nah, karena saya dekat sama Pak Mangku Pastike dan cucunya dia namanya Krishna, mungkin dihubung-hubungkan di situ. Yang benar tuh yang punya Krishna itu bukan Pak Mangku. Kalau mau dihubung-hubungkan yang benar tuh yang punya itu adalah Pak Siddhartha. Karena dia adalah bos saya, dia adalah orang tua angkat saya. Nah, kembali lagi sekarang mungkin ada isu money laundry. Nah, itu dah, Ji. Saya masih biasa nyuci baju sendiri, enggak pernah nyuci uang. Iya. Saya sehari-hari nyuci baju sendiri. Gini, ini jujur ya. Nggak, Ji. Pokoknya ini buat apa ya? Buat masyarakat nih ya. Saya jawab dengan sejujur-jujurnya. Siap. Ini saya jawab dengan sejujurnya. Saya sebagai orang Bali, saya ingat dengan saya ingat dengan karma. Siap. Kalau ini bohong, boleh cabut rezekinya, Ji. Karena apa yang saya sampaikan di sini, saya nggak mau menyampaikan gimmick di sini. Saya akan ngasih tahu ke seluruh masyarakat Bali dan sekitarnya bahwa Krishna itu memang dimulai dari betul-betul nol. Dari kisahnya ya, yang boleh dikatakan yang membesarkan Krishna ini selain saya dan istri adalah Pak Siddhartha lah yang mensupport saya. Selebihnya itu kenapa sekarang Krishna seperti ini? Saya dan istri pagi siang malam kerja. Dan sampai sekarang. Dan saya dan istri sampai sekarang masih nyuci sendiri. Nyuci sendiri. Dan di rumahnya Ji punya pembantu 4. Pembantu tuh makan dari masakan istrinya, Ji. Nah, bisa nggak seperti itu? Nah, makanya kelebihan Krishna itu, kenapa Krishna itu sekarang bisa seperti ini? Bukan karena uangnya banyak, karena sahabatnya banyak. Yang mendoakan banyak, karena kegiatan kita adalah misi kita sosial. Banyak membantu masyarakat. Nah, dari itulah doa-doanya yang doa-doa dari masyarakat yang kita bantu mendoakan Krishna semakin besar. Nah, mungkin bagi yang nggak senang, mungkin dibilang money laundry. Karena ada yang berpikir begini, Ji, semungkin apa dengan usaha gitu bisa sekaya itu gitu katanya, Ji. Makanya gini, kalau ada pertanyaan dari masyarakat atau siapapun, silakan datang ke kantor kami. Ke kantor kami datang, langsung cek langsung. Ayo langsung ke kantor pajak, sumber dananya dari mana?
masuknya dari mana, keluarnya dari mana, itu bisa cek langsung di kantor kami dan di kantor pajak. Nah, Karena yang namanya money laundering juga saya nggak ngerti. Itu saya dikasih uang oleh orang, saya kelola, itu besarkan. Gimana caranya ya? Sekarang tuh uang nggak mudah mengalir begitu saja. Pernah nggak ada yang begitu, Ji? Yang ngajak kerjasama banyak. Banyak. Loh, yang ngajak IPO yang mau beli kok Krisna itu. Kalau saya mau jual IPO Krisna, sebelum pandemi udah laku. Udah dianterin uang. Ji Krisna, ayo buat IPO Krisna. Itu proses 1 tahun sampai 2 tahun. Saya yang bantuin urus. Tapi di awal saya akan kasih dana 300 miliar. Deposit. Saya kadang-kadang berpikir, pingin IPO. Kan ngapain lagi kerja kan? Udah jual aja. Kita punya cukup 20% aja. Nggak apa-apa lah, ngapain lagi capek-capek. Sempat berpikir sesimpel itu. Nah, karena saya kerja ke depannya untuk anak, saya kan sampaikan ke anaknya, Ji. Saya sampaikan ke anaknya, Ji, Berlin, ini ada yang mau beli perusahaan kita. Diajak ke IPO gimana? Akhirnya kita meeting di rumah. Anak saya bilang, udahlah nggak apa-apa. Saya cukup usaha sendiri, meskipun kecil nggak apa-apa. Yang penting masih bisa saya kelola sendiri. Kalau saya jual Krisna ini dimiliki oleh orang lain, gimana nasib Bali nanti? Artinya, Ji bawa nama Krisna itu bukan kepentingan Ji dan keluarga. Krisna itu kita bawa untuk nama Bali. Artinya, hasil keuntungan yang kita dapatkan kembalikan untuk membantu masyarakat Bali. Nah, makanya Krisna itu sekali lagi bukan apapun yang saya dapatkan bukan untuk kepentingan saya pribadi dan keluarga. Dan saya udah janji pada diri sendiri dan keluarga, selebih-lebihnya itu kita sisihkan untuk membantu masyarakat Bali. Siap. Nah, saya tidak bisa bicara apa yang sudah perbuat untuk Bali, Haji Krisna. Silakan, saya nggak bisa menilai diri sendiri. Biarkan masyarakat yang menilai. Itu aja. Iya, kalau Ji bilang baik-baiknya kan belum tentu. Pesan buat masyarakat Bali, Ji, terlebih di zaman AI sekarang, perkembangan teknologi itu apa yang harus diperlakukan oleh masyarakat Bali nih, Ji? Ya, pesan Ji udah masyarakat Bali terutama anak-anak muda Bali ya. Sekarang di zaman media sosial, zaman digital nih banyak kesempatan untuk anak-anak muda menjadi orang hebat. Artinya tanpa kerja hanya main HP, hanya dengan laptop atau HP udah bisa menghasilkan. Makanya kembali lagi sekarang teori itu perlu, tapi jauh lebih penting praktek. Nah, makanya teori langsung praktekkan. Jangan teori aja, tapi prakteknya tidak dipraktekkan. Makanya paling penting sekarang itu adalah teori perlu, tapi jauh lebih penting praktek. Alangkah baiknya teori langsung hari itu praktekkan. Itu sih menurut saya. Dan buat yang menjadi pengusaha, kalau lihat dengar ceritanya Ji tadi, tidak langsung bisa sebenarnya baru mentik langsung jadi itu, Ji, ya. Harus kita butuh proses. Kesalahan yang paling fatal yang sering Ji tahu ya. Maaf ya. Ya, kita bukan hanya di Bali ya. Nah, kita khususkan kita bicara Bali. Ya. Begitu usaha kita mulai naik, meningkat, bagus. Kadang-kadang kita sebagai orang Bali lupa dengan jati diri kita. Begitu usaha kita berkembang, mulai jalan-jalan ke luar negeri, tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri, ke Jepang lah, ke mana lah. Banyak yang gitu juga. Banyak yang begitu kan. Nah, akhirnya perusahaan itu nggak tersentuh oleh owner. Perusahaan itu jalan atau enggaknya itu sentuhan owner itu sangat penting. Meskipun sudah dikasih manajer pun, ya namanya juga karyawan, tanpa sentuhan owner pasti akan pengaruh kan. Nah, apapun owner pasti ke bawahnya akan begitu hasilnya. Nah, kalau kita jarang cengok, karyawan juga kerjanya pasti beda. Apalagi kita sebagai owner terlalu jaim dengan karyawan. Makanya kita sebagai orang Bali kan ramah. Ramah. Kita sebagai orang Bali kan terkenal ramah, ikhlas, tulus. Nah, makanya sebaiknya buat pengusaha Bali nih, kalau bisa kita jangan pernah ada jarak dengan siapapun, apalagi sama karyawan. Karena kita bisa seperti ini berkat karyawan. Siap. Semakin kalau kita bisa merangkul karyawan kan niatnya nakal yang tadinya maling jadi berkurang. Berkurang. Apalagi kalau kita sebagai owner terlalu jaga jarak, yang niatnya maling jadi nama maling. Benar-benar, Ji. Ya, kalau Ji pribadi sih siap, Ji. Enggak selalu merangkul siapapun. Sukses semua nih, Ji. Makasih. Sharing yang luar biasa nih, sekarang ini. Dia nggak nyangka Ji se-humble inilah gitu. Nggak, Ji nggak mau ngomong mulu-mulu lah. Apapun pertanyaan dijawab. Nah, kalaupun misalnya ada salah ngomong ya nggak apa-apa, nanti minta maaf aja lagi.
Lebih baik minta maaf daripada ngaku ini. Misalnya, oh bukan Krisna bikin macet. Nah. Kita kalau ngeles itu kan mending ngaku aja udah. Saya mengakui, tapi berikan saya waktu. Nah, pasti kita akan pikirkan. Siap. Iya. Nggih, sukses semua pokoknya Ji. Sukses selalu buat Sip. Krisna dan seluruh usahanya Ji. Semoga tetap sehat Astungkara. selalu. Nggih. Iya. Selamat tahun baru. Iya. Sukses semua, kita tutup Om Santi. Santi.